Steins Gate. Ini adalah anime yang dari dulu banyak banget yang request untuk dibahas. Steins Gate adalah sebuah anime yang bercerita tentang perjalanan waktu yang dilakukan melalui microwave. Kurang lebih kayak gitu. Aku baru aja nonton anime ini beberapa waktu lalu, baru sampai episode 5, dan kesan pertamaku bingung. Beneran bingung aku. Dari segi jalan cerita, aku masih meraba-raba banget ini tuh maksud ceritanya kayak gimana sih? Dugaanku karena ini temanya time travel, mungkin di sini ada banyak plot dari berbagai universe, dan kata orang-orang ini semua itu nanti baru akan mulai jelas di episode belasan ketika udah masuk beneran ke pembahasannya. Jadi sambil nanti aku memahami jalan ceritanya dulu, kali ini kita bahas dulu dari segi sainsnya dan respon awalku untuk episode awal-awal ini. Karena ada banyak banget konsep dan istilah-istilah seru yang dibahas di setiap episode di Steins Gate ini. Oke? Kita masuk ke episode pertama yang judulnya The Prologue of the Beginning and the End. Prolog dari awal dan akhir. Pas pertama kali lihat judul episode ini, aku justru langsung keinget sama Attack on Titan. Yang judul episode pertamanya itu To You in 2000 Years. Ya mungkin redaksi judulnya itu beda, tapi secara filosofi itu kayak serupa gitu loh. Ini kayak seakan-akan menunjukkan kalau nanti endingnya itu nanti akan berhubungan dengan awal ceritanya. Kurang lebih kayak gitu. Ini juga mirip sama film Tenet yang katanya juga endingnya itu nyambung lagi ke bagian awal yang ada di filmnya. Dan sama seperti film Tenet, anime Steins Gate ini itu bingungin. Tapi anyway, kita coba pahamin dulu aja. Alam semesta memiliki permulaan. Ya, ini bener. Dari bukti eksperimen dan juga teori fisika yang udah terbukti konsisten, kita tahu kalau alam semesta itu punya awal, yaitu pada peristiwa Big Bang. Jadi alam semesta itu berasal dari suatu titik, lalu mengembang dengan sangat cepat dan suhunya sangat tinggi, lalu mulai mendingin, membentuk sistem galaksi, tata surya, sampai jadi kita seperti sekarang ini. Kemudian semesta tidak memiliki akhir. Jika akhir di sini diartikan sebagai ujung, maka betul alam semesta itu memang nggak punya ujung. Seenggaknya kayak gitulah pemahaman secara fisika sekarang ini. Di alam semesta sebenarnya ada batas yang namanya observable universe, yaitu batas alam semesta yang bisa kita amati, dimana cahaya dari Big Bang baru bisa sampai sana. Tapi di luar itu mungkin aja masih ada dunia yang sangat luas. Jadi memang secara konsensus alam semesta itu dianggap nggak punya ujung. Tapi kalau akhir alam semesta di sini diartikan sebagai kiamat, sebenarnya kalimat yang dibilang OKB ini kayak kurang tepat. Karena sebenarnya alam semesta ini mungkin aja untuk mengalami kiamat. Ada beberapa gagasan mengenai akhir dari alam semesta. Contohnya salah satunya adalah Big Crunch atau keruntuhan besar. Big Crunch ini menjelaskan bahwa alam semesta itu kan dia awalnya dari Big Bang nih, dari satu titik yang kemudian mengembang dengan sangat cepat. Nah nanti akan ada suatu titik di mana pengembangan ini itu udah berhenti dan alam semesta mulai menyusut lagi. Menyusut sampai ke kondisi semula lagi. Dan juga ada beberapa gagasan lain yang sayangnya kita masih belum tahu mana sih yang bener. Bintang seperti matahari kita itu umurnya terbatas. Ketika suatu bintang kehabisan bahan bakar, dia akan runtuh karena gaya gravitasinya yang sangat kuat, gravitasinya itu sendiri. Dan dia nanti akan berubah jadi beberapa kemungkinan. Bisa terjadi supernova yang kemudian berubah jadi bintang neutron, atau mungkin bintang katai, atau bahkan jadi black hole. Begitu, tapi aku nggak mudeng maksudnya OKB ngomong ini itu apa sih? Malah kayak orang ngelantur loh. なんだいきなり。なんだではない。あなたのタイムマシン理論はなんだ。カーブラックホール、世界線、すべてジョン・タイターのパクリではないか。タイターは自らをタイムトラベラーと名乗り、2000年にはこの理論をネット上で John Titor dan mesin waktu.
Jadi ceritanya setelah nonton ini aku itu beneran ngecek soal John Titor, dan ternyata John Titor itu memang peristiwa nyata. Maksudnya gini, memang ada orang yang namanya John Titor yang dia itu ngaku sebagai penjelajah waktu dan nyampein soal detail perjalanan dan mesin waktu di forum-forum website pas tahun 2000. Dan ternyata yang dicari oleh OKB di Steins Gate ini emang nyambung sama yang dibahas oleh John Titor ini. Dia nyari komputer IBM 5100 atau yang di Steins Gate ini diplesetin namanya jadi IBM 5100. Oleh John Titor dijelaskan kalau mesin waktu yang dia gunakan itu memanfaatkan curve black hole atau black hole yang berputar. Yang ini itu sama aja jenisnya kayak black hole yang ada di Interstellar. Aku udah pernah bahas soal curve black hole dan efek dilatasi waktunya yang sangat ekstrim di pembahasan video Interstellar ini. Jadi nanti abis ini bisa ditonton juga ya. Black hole yang biasa yang dia itu diem itu sangat berbahaya karena kalau kesedot semua benda akan kesedot dan hancur. Tapi curve black hole atau lubang hitam yang berputar ini itu dia punya properti khusus yang memungkinkan benda yang kesedot itu nggak hancur. Ada kemungkinan untuk selamat. Di film Interstellar, Cooper yang masuk ke dalam gargantua atau curve black hole ini itu dia tiba-tiba masuk ke dalam tesseract. Dan memang curve black hole ini secara teori itu memang memungkinkan untuk dipakai untuk perjalanan waktu, yang kayaknya ini prinsipnya akan dipakai di anime ini. Curve black hole ini dia berotasi di pusatnya yang bukan berupa titik singularitas kayak black hole biasanya, karena singularitas di curve black hole ini itu bentuknya seperti cincin. Dan mungkin orang bisa masuk ke lubangnya itu tanpa hancur dan kemudian keluar di ruang atau waktu lain di alam semesta. なんだと？さっき何か言いかけましたよね。私に。さっき15分くらい前。何をトンチンカ。まさか機関が送り込んだエージェント。15分くらい前。何か言おうとしてましたよね。まだ。Ini itu gimana sih maksudnya? Aku udah nonton berulang kali, masih nggak mudeng ini tuh maksudnya apa? Kurisu bilang kalau sekitar 15 menit yang lalu OKB itu kayak mau ngomong sesuatu gitu. Tapi kok OKB-nya ini nggak nyambung. Apa OKB-nya pikun atau gimana? Tapi emang aneh sih si OKB ini. Gimana ya? Ini juga nyambung ke timnya OKB di Future Gadget Lab juga sih. Gimana ya? Sebenarnya aku masih merasa aneh sama tokoh-tokoh utama di anime ini. Pertama, tempatnya Future Gadget Lab itu nggak meyakinkan. Kayak nggak ada future-futurenya sama sekali gitu loh. Tapi soal tempat ini nggak apa-apalah asalkan orangnya itu emang bener-bener gigih berusaha ya mungkin aja mereka bisa menghasilkan penemuan yang hebat. Nah tapi masalahnya orang-orangnya ini juga nggak meyakinkan. OKB itu maaf ya, itu lebih mirip orang yang halu daripada mad scientist. Mayuri juga ini tuh perannya gimana ya, kok malah disebut sandranya OKB. Kalau Daru oke lah, masih oke untuk kemampuan programmingnya. Tapi ya gitu, secara keseluruhan tim ini itu kayak kurang meyakinkan. Semoga aja aku salah dan nanti akan kelihatan sisi keren dari tim ini di episode-episode selanjutnya. 綺麗なターンテーブルだろう。普段と違って逆回転してるんだぜこれ。逆回転？もしかしてそこに重大な意味があるかもしれない。量子の問題を考えてフントの規則を導入して。あるわ。ねえよ。ないか。ないね。Oke. Arah putaran microwave dihubungin sama kondisi kuantum dan hukum Hahn. Lebih tepatnya ini adalah aturan Hahn di fisika kuantum. Buat yang mungkin udah kelas 12 SMA pasti udah pernah denger lah tentang pelajaran ini di fisika atau di kimia. Kelas berapa ya itu? Coba dong yang tahu boleh komen, atau mungkin kalian udah belajar tentang aturan Hahn ini atau belum? Mungkin yang SD, SMP mungkin udah pernah belajar. Bisa aja kan, boleh komen. Intinya aturan Hahn itu bahas soal urutan pengisian elektron pada subkulit atom. Berdasarkan aturan Hahn ini, elektron itu ngisi dulu satu-satu di tingkat energi yang sama. Baru kalau subkulitnya penuh, elektronnya ngisi lagi tapi dengan arah spin atau putaran yang berbeda. Jadi sebenarnya yang dimaksud OKB di sini itu cuman arah muternya beda. Dah gitu toh sebenarnya. Tapi ya memang aturan Hahn kondisi kuantum ini nggak ada hubungannya secara langsung sama kondisi microwave ini. そうだ、あの時携帯を貸せ。なんで？いいからプライバシーの侵害許さない絶対。メール送っただろ。
マキセクリスが刺されたというメールだ。ああ、先週来たやつ？先週 ?7 月23日12時56分な。先週メールが過去に送られている。Nah ini kunci utamanya, mengirim pesan ke masa lalu. Kok bisa? Aku belum tahu ini mekanismenya seperti apa, dan memang ini adalah inti cerita, inti utama dari anime Steins Gate ini. Jadi mungkin kita perlu nonton lebih jauh lagi untuk bisa memahami soal pesan ke masa lalu ini. Baik, itu dulu untuk episode ini. Apakah pembahasan anime ini perlu dilanjut, teman-teman? Bantu share video ini ya ke teman, ke IG, dan lain-lain. Nanti kalau video ini tembus 5.000 likes, akan aku lanjut lagi untuk series pembahasan sains dari anime Steins Gate. Karena nanti kayaknya akan makin seru untuk episode-episode selanjutnya ketika udah bahas time travel, many world interpretation, ke black hole, dan lain sebagainya. Baik, itu dulu. Terima kasih.